Kalau untuk sidang sendiri Bang, akan digelar kapan sih Bang untuk lanjutan di Kalau sidangnya itu sesuai dengan panggilan dari pengadilan negeri itu, kalau tidak salah itu di tanggal 2 September ya. Sidangnya di 2 September. Agendanya tentu adalah pembacaan recording in progress. Pembacaan gugatan dan juga penyampaian bahwa hasil mediasinya adalah gagal. Nah, jadi itu kalau bicara masalah sidang. Kalau mengenai masalah yang saya posting tentang perjanjian, memang basicnya seperti itu. Segala sesuatu yang dilandaskan kepada perjanjian, apapun bentuk perjanjiannya, itu kan adalah ranahnya perdata, ya, ranahnya perdata. Dan sebenarnya tidak bisa sesuatu yang memang dia itu domain hukum perdata seperti perjanjian pendekatannya secara pidana, kecuali memang diketemukan ada unsur-unsur pidana yang sangat kental melekat di dalam situasi dan kondisinya, kondisi perjanjian tersebut. Ya, jadi seperti misalnya kalau misalnya penipuan itu kan tentu unsur-unsurnya kan adalah dengan bujuk rayu, ya, dengan bujuk rayu, nama palsu, keadaan palsu. Inilah salah satu unsur-unsur yang diatur dalam pasal-pasal penipuan. Nah, jadi kalau misalnya kemudian perjanjian perjanjiannya itu tidak ada unsur bujuk rayunya, tidak ada nama palsunya, karena orang-orang yang bertransaksi atau orang yang membuat perikatan itu sama-sama saling kenal, ya, nggak ada keadaan palsunya. Jadi sebenarnya unsur penipuannya kan itu udah hilang sama sekali, ya. Jadi artinya sangat tipis sekali unsur penipuannya. Nah, kalau juga misalnya kemudian dianggap penggelapan itu kan unsurnya kan adalah menguasai suatu barang dengan cara melawan hukum. Nah, kalau misalnya kemudian barang itu atau uang itu diberikan sebagai satu pinjaman, misalnya diberikan sebagai satu investasi, berarti kan uang yang ada dalam kekuasaan seseorang itu kan bukan dengan cara melawan hukum, karena diberikan dengan secara sukarela. Nah, kalau misalnya kemudian kita lihat lagi unsur penggelapannya, nah, di mana barang yang dikuasai secara melawan hukum itu diketahui oleh pihak yang menguasai itu sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain tapi tidak ingin memilikinya. Itulah unsur penggelapan. Nah, kalau misalnya kemudian kita menginvestasikan, kita meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dan kemudian orang lain tersebut belum bisa mengembalikan uang yang kita berikan itu, kan nggak ada penggelapannya. Itu kan unsurnya wan prestasi, unsurnya kan ingkar janji, tidak menepati janji untuk mengembalikan pinjaman, untuk mengembalikan uang yang dijanjikan untuk diberikan, karena nggak ada niat untuk menguasai, karena sama-sama jelas kok itu adalah uang pinjaman. Atau misalnya kalau memang dibuat modelnya adalah uang investasi, adalah uang investasi. Jadi kalau memang misalnya kemudian ketika orang tersebut ingin uangnya dikembalikan, pinjamannya dikembalikan, investasinya dikembalikan, dan orang itu mengatakan saya belum ada kemampuan, di mana penggelapannya? Karena penggelapan itu ada unsur ingin memiliki sebagian atau seluruhnya barang yang dia ketahui milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya, bukan karena perbuatan melawan hukum. Jadi sebenarnya itu yang kami sampaikan, bahwa secara normatif tipu gelap itu unsur-unsurnya seperti itu, sehingga akhirnya menurut kami tidaklah otomatis suatu perjanjian itu, apalagi investasi atau hutang piutang atau apapun namanya, itu langsung bisa dilihat dari perspektif pidana, ya, kecuali patut diduga ada hal-hal yang memang dipaksakan ke arah sana, kan begitu ya. Dan kalaupun misalnya ada status tersangka, itu kan masih disangkakan bahwa seseorang itu melakukan tindakan tersebut, tapi belum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap bahwa seseorang tersebut sudah dipastikan dengan bukti-bukti yang diperiksa dalam pengadilan dia memang melakukan tuntutan, ya, yang dituntut kepadanya, yaitu tentang penipuan dan penggelapan tersebut. Jadi harus mengedepankan yang namanya azas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Nah, jadi begitu juga dengan apa yang sekarang sering yang kita lihat dalam media sosial itu kan ada suatu bentuk penghakiman hanya gara-gara kata-kata tersangka saja, itu juga sudah orang menghakimi. Padahal pasal 91 kalau nggak salah di KUHP baru itu jelas boleh, artinya itu pejabat penegak hukum itu memperlakukan seorang tersangka itu sebagai seorang terpidana atau seorang terdakwa, ya. Jadi ketika memang ada kepentingan umum
seseorang itu diumumkan sebagai tersangka pun dia tidak boleh menyampaikan bahwa telah melakukan sudah menjadi tersangka karena telah melakukan tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka, tidak boleh. Karena tindak pidananya itu kan masih belum terbukti. Jadi harus dikatakan telah ditetapkan sebagai tersangka saja boleh. Tapi kalau dikatakan karena telah melakukan tindak pidana dan ditetapkan sebagai tersangka, ini juga salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi hal inilah yang ingin kami sampaikan sebagai bentuk edukasi dan sebagai bentuk opini pendapat hukum dari kami, sehingga ini bisa menjadi suatu informasi yang membuat masyarakat jadi semakin paham. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.